kedua. Untuk itu, kita minta kepada Bundo Diana untuk menampilkan gambar berikutnya. Nah, silahkan. Ayo, yang dari daerah sini akan kenal. Ini dari daerah manakah? Tikulu dari daerah manakah ini? Dan silahkan juga tebak lagu dari daerah ini. Silakan Bundo di raise hand. Atau mungkin ada yang mau bicara langsung, silahkan. Adakah yang mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bundo Pit? Nah, jadi mungkin kau ada konsiambo nampaklah menampakkan muka Bundo Ping dari Bukit Tinggi yang Jakarta. Tolong unmute Bundo Ping. Mungkin tolonglah hambo kau. Kau terkeluar awak mana kau? Tapi jangan sabuian nama dulu. Kau dari daerah Bukit Tinggi. Cuba tambah di Bundo Ping clue-nya, ceritanya. Itu kalau bukan BA-nya itu Bundo Ping. Ayo sakit tusi dulu ya. Bukit Tinggi. Cuba lihat di Bukit Tinggi itu kaum mana tinggal tu? Iko sebenarnya kau takut teki tikuluak kau untuk mengana-ngana tikuluak lamo. Ambo pun masih mau jauh-jauh. Masih mau jauh-jauh. Pecah-pecah suara Bundo Ping tak terang. Cu dia gias sekali lagi. Lain Bundo-Bundo. Tadi PR Bundo Pit bentuknya kau ada orang lain. Ada yang menjawab di apa Bundo Pit di itu di chat box. Silakan dicari Bundo Pit. Ada yang jawab? Lain dari Bundo Mujahidawati. Bundo Mujahidawati. Unmute lah. Masya Allah. Tatako. Takonya tikulu rangkurai. Iya. Tapi jarang dipakai kini. Jarang dipakai tikulu aku. Jadi kini sedang dipamer di cubuan balik di bundo-bundo di Bukit Tinggi itu, terutama yang Persatuan Kurai. Cudi tunggu cek lain bisa menamuan tikulu kurai ko apa namanya? Kan banyak ada tikulu tandua, ada tikulu tilakuang. Dan iko spesifiknya lain nan berani mencuba-cuba menakut namanya. Kurai betul tu Bu. Tadi takut tu Bu. Biarlah Bundo Ratna wak langsung si Bundo Ping leka satu ke? Iko baru lo go mencari bundo-bundo di Bukit Tinggi. Biarlah hambo. Iko Muja ko ya, Mujawati dari Jambi. Nama tekuluaknya apa tu Muja? Tekuluak dari Kurai tapi apa namanya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo-bundo, perkenalkan Ambo Mujahidawati dari Jambi. Yang tahu cuman Takuluak Rangkurai, yang spesifiknya belum tahu. Berarti bara Jawa di situ ya. Iya, tapi tapi pernah memakai gitu. Tapi istilahnya dulu waktu kami reuni SMA, Takuluak Rangkurai saja namanya. Asli Bundo di mana? Asli Bukit Tinggi, tapi kini di mana Bukit Tingginya? Kubang Putih. Bagus. Kalau begitu, namanya kok awak ndak mau sport jantung langsung sila ambo bagi nama ya. Oke, Bundo. Soalnya ambo sedang beraja lo, namanya sih dulu. Detailnya lain lah kok banyak ceritanya. Iko tikuluak orang Kurai, tikuluak Kulan namanya. Itulah model klasik lamo, sederhana. Tapi nan ambo jadi adik ambo lah
suku memakaikan. Iko Bundo Linda ke Bundo Ping sedang melatih bundo-bundo di Bukit Tinggi memakai paling gampang dipakai, indak susah. Jadi tikulak kurai namanya kulan. Jadi bakulan wak bilu-bilunya yo. Insya Allah Bundo Rauda kini lah menulis buku mengenai tikulak di ranah Minang. Nanti masuk program awak. Beliau akan memperkenalkan dan kemagih penerangan. Awak tunggu waktunya nanti. Yo bundo-bundo. Macam-macam juga lah ya. Ayo. Alah, sakitu sajalah. Lanjut acara berikutnya, Bundo Nani. Ya, Bundo Pit, bisa di-drop Bundo Diana gambarnya. Nah, Masya Allah. Ya, jadi tadi Allah wak cali anak macam-macam tikulua itu mungkin baru dua, tapi sebenarnya banyak dari masing-masing daerah itu. Sanang bana tiawak kini dengan penampilan tikulua tadi, insya Allah nanti kita akan belajar banyak tentang tikulua yang merupakan salah satu program dari BKLN, insya Allah. Baik, berikutnya menjelang acara tausiah yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Doni. Barangkali apakah Ustadz Doni sudah hadir ya? Insya Allah sebelum Ustadz Doni menyampaikan tausiahnya, kita persilahkan nih Bundo Ratna dan Bundo Pit kembali. Bundo Ratna dari Melbourne, Australia, dan Bundo Pit dari Florida, USA. Bawalah ke tengah Bundo Ratna dan Bundo Pit. Ustadz awaklah hadir. Langsung saja, Pak. Langsung saja. Oke. Nah, terima jadi kasih. sesuai jepasan dari Ibu Ketua dan Wakil Ketua, insya Allah kini tibalah saatnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz yang sudah tidak asing lagi bagi Bundo Kanduang luar negeri dimanapun berada. Kami persilahkan kepada Ustadz Doni Amir Sagaf dengan tema Mari Menjadi Robbaniun Bukan Ramadaniun. Tafadol, Ustadz. Baik. Terima kasih Bundo Nani Afdal dari Washington DC. Terima kasih Bundo-bundo Sadonyo. Bundo Ratna, Ketua, Bundo Pit, Wakil Ketua ya kalau tidak salah. Dan Bundo-bundo Sadonyo, para pengurus serta anggota dari Bundo Kandung luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, bundo-bundo Sadonyo dan juga bapak-bapak, kita berjumpa lagi dalam ini kali yang kedua ya, saya berjumpa dengan bundo-bundo semua. Segala puji memang milik Allah. Allah lah yang mempertemukan kita, memberikan kepada kita semuanya yang kita rasakan, baik yang sudah bisa kita syukuri maupun yang belum bisa kita syukuri. Allah lah yang memberikan kepada kita kehidupan yang kita jalani sekarang ini, dan Allah juga lah yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan ini. Semoga kita memasuki kehidupan yang baru nanti itu dalam keadaan yang lebih bahagia dari ketika kita menjalani kehidupan sekarang ini. Karena kehidupan yang baru nanti adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sekarang ini adalah persiapan saja menuju kehidupan tersebut. Nama lainnya atau nama agamanya adalah Husnul Khotimah. Inilah doa kita. Semoga Allah kabulkan seluruhnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini
dimanapun kita berada. Ada yang di Indonesia, ada yang di kampung halaman, mungkin di Sumatera Barat, ada yang di Jakarta, ada yang di Australia, ada yang di Amerika, ada yang dimanapun tempat bumi Allah berada, kita senantiasa menyebarkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema kita menjadi Robbaniyun bukan Ramadaniyun. Ya, ini tergelitik sekali saya menyampaikan, mohon izin di layar Bapak Ibu ya, untuk menyampaikan atau menghadirkan share slide-nya ya. Mudah-mudahan bisa disaksikan, dilihat. Oh, belum di ini rupanya Ibu panitia. Untuk belum di enable tolong Bunda Diana dijadikan Ustadz Doni host. Nanti dikembalikan lagi ke Diana. Iya. Oke. Ya, sambil menunggu ya, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah peristiwa yang menarik ini ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi saat Rasulullah SAW wafat, Bapak Ibu, semua sahabat itu sedih. Bahkan yang paling ekstrim sedihnya itu adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sedihnya luar biasa beliau itu. Sampai saking emosionalnya, ya, beliau mengancam kepada semua orang ketika itu, siapa yang berani bilang bahwa Rasulullah sudah wafat akan berhadapan dengan pedang saya. Sayyidina Umar tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saking emosionalnya beliau. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membisikkan kepada Sayyidina Umar satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah ketiga ayat 144, surah Ali Imran ayat 144, ini di layar saya hadirkan, di layar Bapak Ibu. Yaitu kalimat Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabitum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Begitu dibacakan ayat ini oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Umar terdiam dan komentar beliau, Masya Allah, seolah-olah ayat ini baru turun hari ini kepada saya mendengar ini. Apa isinya? Kata Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Muhammad hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah diutus rasul-rasul sebelum Muhammad ini. Afa immata au qutilan inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad ini wafat atau terbunuh dalam tugasnya, maka kalian akan kembali lagi kepada perilaku kalian sebelum ini? Nah, itu ya. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Barang siapa kembali lagi kepada perilakunya sebelum ini, setelah wafatnya Nabi atau tidak ada lagi Nabi, maka sama sekali Allah tidak rugi akan hal itu. Wa sayajzillahu syakirin. Sebaliknya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bisa bersyukur atas telah diutusnya Rasul ini. Bapak Ibu, ini pelajaran persis betul seperti kita, wabil khusus kaum muslimin di Indonesia ini. Kalau zaman Rasulullah dulu, para sahabat begitu Nabi wafat, mereka goncang nih. Wah, nggak ada lagi Nabi nih. Sudah wafat Rasulullah ini. Bahkan orang sekali Sayyidina Umar emosional. Ya. Tapi kata Allah, Muhammad itu cuma Rasul. Kalian jangan jadi hamba Muhammad. Kalau Muhammadnya meninggal terus kalian balik lagi gitu ke perilaku sebelumnya. Kata Allah gitu. Kalau kalian mau kembali ke perilaku kalian sebelumnya silahkan saja. Allah tidak rugi kok. Ya. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Tidak memberikan mudarat sedikit pun bagi Allah. Dalam konteks kita, wabil khusus ini potret dalam kehidupan kaum muslimin di negara kita. Di tanah air, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah lazim kita saksikan. Di bulan Ramadan masjid penuh semuanya.
Sampai-sampai harus dibuat tenda lagi tambahan di halaman masjid untuk orang datang sholat. Apalagi sholat Idul Fitri penuh orang. Apa Ibu? Tapi begitu habis Ramadan, nggak usah lama, tanggal 1 Syawal saja, subuh hari tanggal 1 Syawal, sudah sepi lagi masjid. Sudah hilang lagi jamaah kemana yang kemarin rame itu. Sampai padat masjid itu. Hilang. Ya. Persislah seperti yang Allah katakan dalam konteks Rasulullah ini. Kita ini bukan hambanya Ramadan. Apa kalau Ramadan pergi terus kita kembali lagi pada perilaku kita sebelumnya? Apa kalau Ramadan habis kita akan kembali lagi seperti kita yang sebelum Ramadan? Kata Allah, Allah nggak rugi kok. Kalau kalian berperilaku begitu, kalian yang rugi. Nah, itu apa Ibu? Jadi kita ini Rabbaniyun, kita ini hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Saya pernah iseng-iseng tanya ya Bapak Ibu kepada orang-orang ini, ya kenapa kok pas Ramadan rame, pas habis Ramadan nggak rame lagi? Ya, kenapa semangat itu hilang setelah Ramadan? Di antara jawaban orang-orang adalah, ya Ramadan kan berlipat ganda Ustadz, balasannya itu. Yang sunnah dibalas sesuai balasan wajib, yang wajib itu dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Disinilah rupanya kekeliruan besar yang selama ini yang harus kita koreksi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sebelum nanti masuk kepada oleh-oleh yang ingin saya bagikan pada Bapak Ibu semua di kesempatan halal bihalal ini, sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan kekeliruan besar itu. Ini dia ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi Rasul wafat, Rasul hanya seorang nabi, hanya seorang Muhammad itu hanya seorang Rasul saja mengantarkan kepada Allah. Demikian pula Ramadan ini, hakikatnya dia hanya mengantarkan saja kepada satu pemahaman yang mungkin selama ini kita lupa. Nah ini, maka tadi orang-orang yang beralasan, wah Ramadan kita rajin karena memang pahalanya berlipat ganda, karena suasananya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ya, padahal mereka tidak paham bahwa ayatnya berfirman begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang menarik ini ada kalimat faman syahidah di sini nih. Maka barang siapa berjumpa dengan bulan ini wajib puasa. Huruf fa di sini menunjukkan sebab akibat Bapak Ibu. Maka atau oleh karena itu. Kalau kalian jumpa bulan Ramadan ini kalian wajib puasa ya. Pertanyaan kita, oleh karena apa? Nah, ya. Oleh karena apa? Sebab apa diwajibkan itu kita berpuasa? Kalau jumpa bulan ini, jawabannya tidak lain dan tidak bukan ada di depan ayat ini, yaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kalau kalian jumpa bulan ini, wajib kalian puasa. Artinya apa? Semua keberkahan Ramadan, kelebihan yang diberikan, privilege yang Allah berikan dalam bulan Ramadan, itu hanya akibat saja dari satu sebab, yaitu turunnya Al-Quran. Artinya betapa piciknya kita, betapa kerdilnya pikiran kita. Kalau kita mengejar akibatnya, ya, akibatnya saja yang kita kejar, sementara kita melepaskan sebabnya. Padahal Ramadan mengantarkan kita untuk ingat lagi bahwa ada sebab keberkahan itu bersama dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Rasul diutus untuk memberikan risalah bahwa hidup dan kehidupan ini milik Allah, milik Rabb semesta alam. Bapak Ibu ya, ini konstruksi berpikir yang harus masuk kepada diri kita. Jadi bulan Ramadan itu untuk mengingatkan kita, Doni, kamu punya Quran loh. Ya, Qurannya ada bersama dengan hidupmu dari dulu, sekarang sampai yang akan datang. Ramadan itu mengingatkan bahwa kamu punya jalan itu, punya Quran itu. Gitu. Nah, jadi justru setelah Ramadan ini kita mestinya dapat konstruksi berpikir ini untuk mengingatkan kita kembali kepada Al-Quran. Oke.
Sekarang masuk kepada tahap ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, oleh sebab itu, ya, sebagaimana ayatnya, Allah katakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu wabayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Nah, maka itu ini saya sharing kepada Bapak Ibu. Sejak beberapa tahun terakhir ini, ya, setiap kali Ramadan saya merasa wajib untuk menginventarisir diri saya sendiri, petunjuk apa yang saya dapat dari Ramadan tahun ini. Ya. Kan kalau saya tanya orang, gimana Ramadan tahun ini? Alhamdulillah Ustadz, khatam 3 kali. Oke, khatamnya oke. Ya. Khatam baca Quran 3 kali Ustadz, oke. Karena satu huruf kan 10 kebaikan pahalanya. Tercatat sudah, argonya sudah jalan. Tapi pertanyaannya sesuai dengan ayat ini. Al-Quran itu petunjuk dan penjelas bagi petunjuk. Saya mau tanya kepada diri saya sendiri. Doni, kamu dapat petunjuk apa dari Quran Ramadan ini? Oh enggak, tapi saya khatam 3 kali. Oke, khatamnya iya. Bacanya iya. Khatam iya 3 kali. Pahalanya sudah jalan. Argonya sudah tercatat. Tapi petunjuknya apa? Karena Allah katakan hudal linnas, petunjuk jalan. Wabayyinatin, dan penjelas bagi petunjuk itu. Nah, petunjuk itu kan sederhana kalau kita di jalan tuh ya. Kalau kita di jalan bebas hambatan, jalan tol atau jalan apa, kan ada tulisan tuh, keluar exit 200 meter. Nah, itu petunjuk. Kalau penjelasan lebih jelas lagi, sebelum pom bensin ini atau sebelum gardu ini belok kiri atau belok kanan, penjelas namanya. Nah, pertanyaannya kepada saya, Doni, Ramadan ini kamu dapat petunjuk apa dari Al-Quran? Ya, kamu dapat petunjuk apa? Karena Al-Quran bilang, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu. Ya. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi mulai beberapa tahun lalu saya inventaris. Oh, tahun ini dapat ini. Tahun ini dapat ini. Lalu dijalankan karena ini petunjuk jalan. Namanya juga petunjuk jalan. Dalam perjalanan hidup, itulah yang kita pakai dijalankan. Nah, Bapak Ibu, ya, terakhir saya ingin share agar kita menjadi hamba Allah, Robbaniyun, bukan Ramadhaniyun. Saya ingin share oleh-oleh apa yang saya dapat dari Ramadan 1443 Hijriah ini, salah satunya. Kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan menjadi hadiah. Dan kalau Bapak Ibu setuju, silahkan juga dipakai menjadi oleh-oleh Ramadan tahun ini. Ya. Bapak Ibu, satu ayat yang betul-betul menggetarkan, dan ini saya ambil sebagai salah satu dari oleh-oleh Ramadan tahun ini untuk saya. Hudal linnas tadi itu petunjuk apa? Kan pertanyaannya kepada diri saya, Doni, kamu dapat petunjuk apa? Nah, satu ayat ini salah satunya. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 90, Bapak Ibu. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 90. Ini betul-betul jadi kado yang luar biasa bagi saya Ramadan tahun ini. Terus terang, dulu sering ada jamaah yang bertanya ke saya, Ustadz, kalau saya nih kena kanker, Ustadz, sudah divonis begini oleh dokter, Al-Quran punya solusinya nggak? Dulu saya agak bingung menjawabnya. Paling ya sabar saja Pak, bersyukur saja Pak, gitu. Yang sifatnya normatif lah. Kalau sekarang saya akan ajukan ayat ini. Ayat ini. Sakit kanker, sudah vonis dokter, nggak bisa sembuh. Ini ayatnya. Coba sekarang ini. Gratis kok, coba ini. Ya. Kita buka ya Bapak Ibu ya, kado atau oleh-oleh bulan Ramadan 1443 ini. Agar betul-betul kita menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ya. Dapat tadi, karena tadi petunjuk pelaksanaannya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk jalan bagi manusia. Oke, ayatnya begini Bapak Ibu. Ini ayat menceritakan tentang Nabi Zakaria dan istrinya. Ya, maka saya menamakan juga ayat ini ayat melawan kemustahilan. Itu ya, ayat melawan kemustahilan. Bagaimana ayatnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Nabi Zakaria mendapatkan 3 hal yang luar biasa. Kita kupas dulu ya. Privilege atau hadiah yang Nabi Zakaria dapatkan di sini. Sehingga nanti kita bisa pakai. Oh iya, maaf Bunda, saya sampai jam berapa ini?
Bundo Afdal tadi? 30 menit ya, Ustaz. Oke, Insya Allah. saya sudah Silahkan dilanjutkan. sudah 15 menit ya, nanti mohon diingatkan. Oke, saya cepat, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang didapatkan Nabi Zakaria. Artinya, ayat ini ada untuk kita sebagai petunjuk. Kalau kita jalankan hal yang sama, maka 3 hal yang didapatkan Nabi Zakaria ini insya Allah juga akan kita dapatkan. Walaupun tentu porsi dan levelnya tidak sama seperti beliau, seperti Nabi Zakaria. Oke? Apa yang 3 itu? Yang pertama, fastajabna lahu. Ini saya garis bawahi di sini ya, di layar Bapak Ibu. Dan kami jawab doanya. Wah, luar biasa ini ya. Saya tuh kadang suka berpikir, kok doa saya seret ya. Kok susah ya? Memang betul, kalau kita berdoa nanti kalau nggak dikabul ya dikabul di hari kiamat, di akhirat nanti, atau diganti dengan Allah SWT. Tapi nature-nya, Allah itu mengabulkan semua doa. Nature-nya, kalau memang kita betul cara berdoanya dan itu pantas untuk kita, ya, pantas untuk kita. Maka di situ di atas nih judulnya 3 karakter Nabi Zakaria dan istri yang membuat beliau pantas mendapat solusi dari Allah. Ya. Jadi pertama ya, fastajabna lahu. Oke, jadi ini ilmu yang luar biasa ya agar doa kita ini cepat. Ya. Yang kedua, wa wahabna lahu Yahya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami anugerahkan kepada Zakaria itu, perhatikan kalimatnya sedikit, harus saya kupas secara bahasa ya. Dan kami anugerahkan kepada Zakaria, kami anugerahkan kepada dia Yahya. Tolong perhatian Bapak Ibu, sebetulnya Allah bisa kalau ingin mengganti kata-kata Yahya ini dengan kata-kata anak dalam bahasa Arab, waladun misalkan. Wa wahabna lahu walad. Kami berikan kepada dia seorang anak. Tapi instead of anak, Allah ganti dengan Yahya. Maksudnya di sini, ini bukan sembarang anak yang Allah berikan kepada Zakaria. Yaitu anak yang di surat ke-19 nanti, silakan Bapak Ibu buka. Robbi radiyah. Anak yang Allah ridho kepada dia dan dia ridho kepada Allah. Jadi ini anak yang sangat soleh dan luar biasa ridhonya. Makanya tidak dipakai kata yang umum, dipakai kata yang khusus, Yahya. Nah, kalau Anda, kita, Bapak Ibu, kita semua, saya, menginginkan anak yang soleh dan soleha seperti itu, kita bisa menempuh apa yang ditempuh oleh Nabi Zakaria. Ya, itu yang kedua ya. Ini yang ke-1 ya, dijawabnya doa, 1. 2, anak yang Rabbi radiyah, diridhoi Allah dan dia ridho kepada keputusan Allah. Yang ketiga, wa aslahna lahu zurriyatahu. Aslaha, ini saya merahin khusus itu tintanya. Aslaha diambil dari bahasa Arab yang artinya kami perbaikan. Kami perbaiki bagi dia istrinya. Maksudnya diperbaiki fisiknya. Karena Nabi Zakaria tahu bahwa istrinya ini mandul. Akhir istrinya itu. Nah, artinya ayat ini bercerita kepada kita. Kalau kita memiliki kesulitan dalam fisik kita, pada kehidupan kita ini, kita bisa menempuh apa yang ditempuh Nabi Zakaria, sehingga Allah juga akan aslaha, ya, menyembuhkan, istilahnya kalau dalam istilah medis itu ya, menyembuhkan, memperbaiki fisiknya. Maka tadi, kalau ada yang sekarang tanya kepada saya, Ustadz, saya sakit kanker, divonis dokter, tidak bisa sembuh, divonis oleh dokter. Apakah ada solusi Al-Quran? Saya bilang ada. Mana? Ini ayatnya. Ya, ayatnya. Silahkan tempuh apa yang ditempuh oleh Nabi Zakaria. Karena salah satu janji Allah di sini, Allah ceritakan, Allah perbaiki secara fisik istrinya. Ya. Artinya fisik kita kalau sakit ya, bisa diperbaiki juga kalau kita menempuh ini. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Nah, 3 privilege, 3 keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria berdasarkan 3 karakter, 3 kualitas yang dimiliki Nabi Zakaria dan istri Bapak Ibu. Ya. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini yang pertama. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya. Yang kedua,
wa yad'unana raghaban wa rahaban. Nah, kemudian yang kedua, cara berdoa mereka berdua itu berbeda dengan orang lain, nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, selalu khusyuk kepada kami. Mereka berdua itu. 3 ya. Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam berbuat kebaikan, tidak sembarang kebaikan, ada khusus, nanti kita jelaskan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka cara berdoanya berbeda dari orang lain, nanti kita jelaskan sedikit mengenai itu. Wa kanu lana khashi'in, yang ketiga, selalu khusyuk kepada kami. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa saja maksud dari innahum kanu yusari'una fil khairat tadi? Mereka bersegera dalam berbuat kebaikan. Karena orang-orang yang curhat kepada saya tuh cerita, saya ini bukannya pengen ria Ustadz, tapi saya sodakoh itu rajin. Saya ibadah rajin. Di mana ada masjid mau dibangun, saya selalu sumbang. Ada nggak gimana cara saya bisa sembuh dari kanker itu? Bukankah itu berbuat baik? Ternyata berbuat baiknya bukan itu, Bapak Ibu. Nah, ini saya pun baru tahu nih. Ramadan ini saya baru tahu ini. Ya, rupanya berbuat baik yang dilakukan Nabi Zakaria ini spesifik. Mana dalilnya? Quran surat ketiga ayat 37, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalimatnya saya bacakan langsung. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ada kalimat begitu ya. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi secara sederhana cepat saya jelaskan. Nabi Zakaria ini punya saudara laki-laki. Tidak terlalu dijelaskan apakah itu adik atau kakaknya beliau. Tapi saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya anak yang bernama Maryam. Ketika Maryam lahir, saudara laki-laki Nabi Zakaria ini namanya Imran. Imran wafat. Nah, jadi surat ketiga ayat 37 menceritakan kalimat wa kaffalaha Zakaria. Kafal diambil dari bahasa Arab yang artinya sponsor penuh. Makanya ada asuransi namanya takaful ya. Diambil dari kata kafala yang artinya sponsor penuh. Nabi Zakaria sebagai pamannya itu datang mengambil Maryam ya, sebagai ponakan ini, diambil kemudian dijaga, disponsori, diberi makan, diberi pakaian, diberi cinta sebagai seorang ayah, diberi pendidikan penuh oleh Zakaria. Itulah perbuatan baik Zakaria dan istri yang dimaksud dalam surat ke-21 ayat 90 ini. Wa yusari'una fil khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Maka sekarang saya enteng. Kalau ditanya orang, jawabnya tuh enteng. Ustadz, saya kena kanker. Apakah ada solusi Quran? Langsung saya tembak sekarang. Maaf Pak, Bapak punya ponakan nggak? Ponakan dari saudara laki-laki Bapak? Ada Ustadz. Di mana? Ya di kampung. Nah, saudara laki-laki Bapak itu, adik atau kakak Bapak itu, bapaknya mereka masih ada nggak? Udah wafat Ustadz. Nah, pertanyaan saya berikutnya kepada si Bapak itu, berapa kali Bapak ketemu sama ponakan itu? Ya paling setahun sekali, Ustadz, kalau lebaran. Kalau kemarin kayak COVID kemarin 2 tahun, ya 2 tahun nggak ketemu. Udah, langsung saya tembak, Pak. Kalau Bapak mau sembuh, sebagaimana janji kepada Nabi Zakaria ini, waslahna lahu tadi itu. Kalau Bapak pengen sembuh, cobalah mulai dari ponakan. Sebagaimana Nabi Zakaria. Wabil khusus ponakan laki-laki. Apa Ibu yang dirahmati? Mulai dari situ. Inilah yusari'una fil khairat yang dimaksud itu. Tapi saya udah berbuat baik Ustadz. Sumbang masjid sana, sumbang masjid sini, sumbang ini, yatim sana, yatim sini, yatim. Oh, inilah kesalahannya double-double nih. Maksudnya gimana Ustadz? Bayangkan Bapak, itu ponakan Bapak di kampung dengar. Oh, pamannya ini kalau masjid ada mau bangun sekian puluh juta. Kalau ada panti yatim sana sekian puluh juta sumbang. Kalau ini jalan ini bikin jalan sekian puluh juta sumbang. Paguyuban ini sekian puluh juta sumbang. Tapi ponakannya di kampung ini apa kabar? Boleh jadi rasa sedih itulah karena ini anak yatim. Kebetulan anak yatim sudah meninggal saudara laki-lakinya. Saya bilang, begitu saudara Bapak meninggal, laki-laki ini, itu ponakan-ponakan itu walinya itu ya Bapak ini. Artinya apa? Ya ayahnya itu ya Bapak. Ayahnya Bapak. Bayangkan sedihnya mereka.
Nah, begitu juga ibu-ibu ya, mohon maaf, ada ibu-ibu yang curhat juga. Gimana Ustadz, sakit ini, sakit itu, apa bisa sembuh? Langsung saya tembak. Ibu, ada ponakan dari suami nggak? Ada Ustadz. Gimana hubungan ibu dengan ponakan itu? Saya bilang begitu, saya tanya. Wah, itu anak-anaknya tata keramanya kurang banget Ustadz. Nggak sopan, nggak ini, nggak. Ini dia. Kalau suami ibu adalah wali bagi ponakan-ponakan itu, artinya ayah mereka, berarti ibu siapanya? Ibunya mereka kan? Gitu ya. Ibunya mereka. Apakah pantas seorang ibu tuh menjauhi anaknya begitu? Bukankah Anda ada untuk justru mendidik anak-anak itu? Gitu. Jadi Bu, kalau ingin ibu sehat, mulailah dari situ. Mulai dari situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Ini rahasia Nabi Zakaria rupanya tuh ini rahasianya. Nah, jadi selama ini orang tuh banyak yang keliru. Dia pikir berbuat baik, ya berbuat baik seperti yang orang-orang sering lakukan. Tidak, maka itu saya sering bilang begini. Kita tidak boleh bangga dengan banyaknya panti yatim. Sekarang kan di Jakarta apalagi. Ada panti yatim ini, ada lagi panti yatim itu, ada panti yatim anu. Bagus itu ada orang mau bikin panti yatim. Tapi di balik itu kalau kita renungkan, ini ada yang salah ini. Di balik munculnya panti yatim, berarti ada paman-paman di luar sana yang tidak menjalankan tugasnya untuk mengcover kehidupan ponakan-ponakannya yang yatim. Sehingga ponakan-ponakan itu terlantar. Akhirnya diambil oleh panti yatim. Artinya semakin banyak panti yatim, di balik itu, secara paradoks, artinya juga ada kelalaian-kelalaian yang harus diingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari paman-pamannya itu. Ya. Nah, ini rupanya rahasia Nabi Zakaria yang pertama. Oke, saya cepat karena tinggal 5 menit lagi. Yang kedua, setelah itu doa beliau ini beda rupanya. Doanya memiliki 2 karakter, yaitu rogoban dan rohaban. Ya. Wayad'unana, ini poin yang kedua, wayad'unana di sini rogoban wa rohaban. Ya. Mereka berdoa kepada kami dengan rogob dan rohab. Rogob itu semua kita tahu, rogob itu artinya berharap. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam surat Al-Insyirah, wa ila rabbika farghob, itu di akhir ayat ya. Wa ila rabbika farghob. Farghob itu diambil dari kata rogob. Rogob itu artinya berharap. Ya semua orang tahu doa itu ya berharap kepada Allah. Tapi yang sering lewat ini adalah rohabnya ini. Yang kedua ini Bapak Ibu. Rohaban ini. Bahkan luar biasanya. Kalau kita selama ini saya selama ini berdoa dengan rogob saja, lupa dengan rohab. Harusnya dua-duanya ada nih. Hanya harapnya saja tanpa ada rohabannya. Wah, ujungnya bisa kecewa Bapak Ibu. Karena rogob itu kan berharap. Kecewa, stres itu kan karena yang kita harapkan tidak terjadi. Stres kita. Kecewa kita. Nah, penting untuk kita tahu rohaban ini. Mungkin saya akhiri di sini. Ya, rohaban ini. Penting sekali Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf ya kalau Bapak Ibu buka terjemahan, itu rohaban itu saya udah beberapa kali sampaikan kepada jamaah. Rohaban itu di terjemahan cuma diartikan cemas. Padahal ternyata Allah memakai kata rohaban ini bukan untuk itu. Ya. Nah coba kita buka dulu. Bagaimana Allah memakai kata rohaban itu ya. Sehingga nanti kita tahu apa yang dimaksud dengan rohaban di situ. Jadi cara berdoa itu nggak cukup cuma harap saja. Harus ditutup dengan rohab. Apa itu rohab? Quran surat ke-7, Bapak Ibu, ya, bagaimana Allah memakai kata-kata rohab itu, ayat ke-116. Ya. Jadi kalimatnya begini, ada kalimat istirhab di sini ya, wastarhabuhum, ini saya garis bawahi. Jadi ceritanya ini ayat ini, ya, jadi bagaimana Allah pakai kata rohab itu nanti kita tahu apa itu rohab. Ketika penyihir yang dibayar oleh Fir'aun berhadap-hadapan dengan Nabi Musa, saling perform sihir mereka. Ya. Kata Nabi Musa, qala alqu, falamma alqau saharu ayunan nas. Lemparkanlah duluan sihirmu, kata Musa kepada penyihir Firaun. Maka penyihir Firaun melemparkan sihirnya, ya, performing sihirnya.
Falamma alqau, ketika dia lemparkan sihirnya, saharu a'yunan nas, dia menyihir mata manusia. Kalimat berikutnya, wastarhabuhum. Nah, itu dia. Wastarhabuhum. Istirhab diambil dari kata rohab. Wastarhabuhum, dan dia membuat takjub mata manusia semuanya di situ. Waja'u bisihrin azim, dengan sihirnya itu. Jadi sebetulnya rohaban, rohaban itu Bapak Ibu, yang tepatnya itu adalah kekaguman, kepercayaan, trust 100%, sebagaimana orang yang melihat sihir, sulap, dan dia percaya betul. Nah, saya betul-betul merasakan ini ketika dulu saya kecil, saya paling suka nonton sulap. Dan kalau saya nonton sulap itu saya percaya betul 100% bahwa orang ini betul-betul bisa mengeluarkan merpati dari topi sulapnya itu. Sehingga saya kagum, wah hebat betul ini orang. 100% saya percaya, itulah rohaban. Nah, itu. Jadi rohaban itu Bapak Ibu adalah percayanya kita 100%, trust 100% kepada Allah, karena memang Allah mampu, sanggup untuk itu. Dan akhirnya kita melepaskan transisi dari berharap yang sangat tadi itu kepada perasaan melepaskan kepada Allah karena percaya kepada Allah 100%. Itulah rohaban. Maka itu doa Nabi Zakaria, ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di surat Maryamnya ya, ini ada saya tampilkan ini. Di ayat ketiganya ini Bapak Ibu, ya. Ayat ketiganya, Nabi Zakaria bilang begini, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulang saya sudah lemah ini. Artinya beliau sudah tua. Washta'ala ra'su syaiba. Dan kepala saya sudah menyala oleh uban. Artinya saya sudah tua banget. Karena kepala saya sudah putih semua. Nah, kalimat yang luar biasa pada kalimat berikutnya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Tapi saya tidak pernah kecewa sekalipun dalam berdoa kepada engkau. Padahal doanya nggak pernah dikabul. Belum pernah dikabul. Minta anak dari muda, ya Allah, mohon keturunannya ya Allah minta anak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai tua, beliau bilang, saya tidak pernah kecewa dalam berdoa. Padahal nggak pernah dikabul. Artinya apa? Artinya beliau rohaban di situ, serahkan semuanya kepada Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, justru inilah kuncinya nih, rahasianya di sini. Di rohaban ini Bapak Ibu, ya. Terakhir saya cepatkan ya dalam 1 menit ini. Rupanya kalau kita berdoa hanya dengan harap saja, makin banyak harap, makin tidak terlihat hasilnya, makin kecewa, makin stres. Bapak Ibu, ya, minta anak, makanya ada mohon maaf nih ya, ada ibu-ibu ke saya curhat begini, Ustadz, saya punya anak sudah nikah 7 tahun kok belum punya momongan Ustadz. Padahal setiap bulan saya selalu ingatkan dia, ayo kamu cek, ayo kamu ini, ayo kamu itu, ayo kamu ini. Akhirnya saya bilang, Bu maaf ya, boleh kalau ibu minta pendapat saya akan jujur kepada ibu. Saya bilang, Bu, boleh jadi ibu datang setiap bulan, telepon setiap bulan, ngingatin. Boleh jadi karena itulah anak ibu stres. Makin dia ingat, wah umur sudah sekian, belum punya anak, makin, aduh ibu sudah mengharapkan anak, waduh ini, waduh, apakah saya tidak becus jadi seorang perempuan, apakah saya tidak, wah, stres. Stres akhirnya dari hormon kita, dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal kita, HPA aksis namanya, menghasilkan kortisol. Hormon yang kalau berlebihan, ini hasilnya luar biasa dampaknya. Dan langsung Bapak Ibu, ya ini ada gambarnya ini, mohon maaf mungkin saya sampaikan gambar ini. Kortisol yang berlebihan ini karena skemanya ya, saya mau memperlihatkan skemanya. Kortisol ini Bapak Ibu itu langsung mendisrupsi ovulasi kepada tubuh wanita. Sehingga gimana ovulasinya bisa berjalan lancar kalau kortisolnya berlebihan, kalau dia stres. Justru stresnya karena mengharapkan anak tadi itu. Berharap boleh, tapi ditutup dengan rohabannya tadi itu, Bapak Ibu. Ya. Demikian pula pada diri laki-laki, ya, ini kortisol juga. Ini testis atau kelenjar gonad laki-laki, ya, langsung terdisrupsi.
karena adanya kortisol tadi itu, karena berlebihannya kortisol tadi Ibu, dari hasil stres tadi itu ya. Tidak berhenti sampai di situ, kortisol bisa mengancam kemana-mana, imun sistem tubuh, naiknya gula darah, naiknya tekanan darah, blood pressure, kemudian memori berkurang, ya, sakit jantung, serangan jantung, dan lain sebagainya. Karena kortisol yang berlebihan, karena stres tadi itu. Gitu. Jadi ini ya, kalau tidak dijelaskan utuh kepada umat berharap, bikin sodakoh ini, sodakoh itu, niatnya supaya dapat anak, niatnya supaya sembuh sakit, malah bukan sembuh, malah makin sakit, malah makin stres. Kenapa? Karena tidak ditutup dengan rohaban tadi itu, rahasia kecil yang dimiliki oleh Nabi Zakaria. Ya, walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Sudah, serahkan. Jadi kemampuan, sekali lagi terakhir ya, mungkin kita hanya cukup sampai 2 poin. Kemampuan menggeser atau mentransformasi dari keinginan, harapan yang amat tinggi kepada Allah, kemudian digeser, ditransformasikan kepada menyerahkan seluruhnya kepada Allah, disitulah kualitas yang sesungguhnya dari Nabi Zakaria ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, saya pikir ini saja oleh Ramadan tahun ini, 1443 Hijriah ini, bagi saya, dan mudah-mudahan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda semua, kalau berkenan mengambil juga ini sebagai hudalinas, petunjuk dalam perjalanan hidup kita, inilah oleh-oleh yang sesungguhnya. Kalau kita baca Quran, khatam 3 kali, 4 kali tanpa paham, itu insya Allah jadi pahala. Tapi jangan berhenti di situ, Bapak Ibu. Karena yang Allah katakan, ini petunjuk jalan manusia. Mengarahkan kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Itulah yang sebenarnya. Jadi pahalanya sudah dapat, tapi petunjuknya juga harus kita genggam. Ya, jangan berhenti pada pahala saja. Kalau pahala sudahlah, sudah pasti sudah tercatat itu. Khatam sudahlah. Tapi yang jauh lebih penting, hudal linnas, petunjuk jalan dalam kehidupan kita. 1 ayat amalkan. Tahun depan insya Allah masuk lagi Ramadan, 1 ayat amalkan. Amalkan. Itulah yang sejatinya kita tunduk kepada Al-Quran ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada keliruan, kesalahan. Saya kembalikan kepada Bundo Nani Afdal. Lahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Apa yang kita dengar malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini di berbagai tempat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Doni, bagaimana kita setelah Ramadan untuk bisa menjadi yang robaniyun, yang istiqomah dengan apapun yang sudah kita dapatkan selama Ramadan. Kemudian dari beberapa catatan ayat tadi yang sudah disampaikan, ada Quran surat Al-Imran ayat 144, Quran surat kedua ayat 185, ada Quran surat Al-Anbiya ayat 90, Quran surat ketiga ayat 37, dan Al-A'raf ayat 116. Masya Allah. Dan intinya juga salah satunya adalah bersegeralah dalam berbuat kebaikan, kemudian berdoa adalah mengadu kepada Allah, dan kita percaya 100% apapun yang menjadi takdir dan yang akan Allah berikan dari Allah. Masya Allah. Sekali lagi, Ustadz Doni, terima kasih, jazakallahu khair atas tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang robban, insan yang hebat. Ini juga untuk semua bundo yang hadir malam hari ini, termasuk juga bapak-bapak dan ibu yang berbahagia pada malam hari ini, pada pagi dan siang hari ini. Di Amerika sudah malam soalnya, mohon maaf kalau sering disebut malam ya. Baik, Bapak dan Ibu, bundo-bundo yang berbahagia, di tengah kita sudah hadir salah seorang yang memberikan kita juga semangat, pendorong buat bundo-bundo. Kami minta untuk sekarang kepada Bapak Fasli Jalal untuk memberikan sambutannya, sepatah katanya, penyemangat buat kita bundo-bundo Kanduang luar negeri. Kepada Bapak Fasli Jalal, kami persilahkan.
Maaf Bunda Nani, mungkin minta tolong untuk pindahkan host ke Oh Bunda iya, Diana. sebentar. Terima kasih. Pak, ya, Ustadz Doni mungkin bisa tolong dipindahkan. Kebetulan Oh iya iya. kita agak Kita Bentar. nggak ada ya, co-host ya. sedikit ada kendala tadi. Jadi kalau bisa dipindahkan lagi ke Bunda Diana. Caranya Demir, gimana ya, Diana Pak? Bu, Demir. pindahkan kemana, ke Ibu ya, Ke ke Bu Bunda Nani ya? Diana. Oh, ke Bunda Bunda Diana. Diana ya. Diana Demir. Oke, Bundo. Oke ya ya. Sebentar. Jadi make host. Oke. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Makasih banyak Ustaz Doni. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Fasli Jalal kami persilahkan. Mungkin Bapak Pasijala sudah Pak keluar. Fasli masih Iya. sudah keluar, Bu? Sepertinya tadi sudah ada nulis di chat teks room. di chat room. Oh, Ya. udah sempat ya, saya nggak lihat di ini. Sudah keluar ya, sudah meninggalkan tempat ya. Oh, baik. Kita lanjutkan acara kita. Nah, di tengah kita juga sudah hadir Bapak Burmalis Ilyas sebagai Direktur Eksekutif Minang Diaspora Network yang selalu juga memberikan semangat kepada para bundo kanduang luar negeri. Untuk itu, dengan hormat, kami persilahkan kepada Bapak Burmalis untuk menyampaikan sepatah katanya. Dipersilahkan Pak Burmalis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustadz Doni, Bunda Ratna, Bunda Pit, Bunda Diana, Bunda Nani, banyak lagi tadi, Pak Abdu ada, Pak Afdal ada, Bu Aswita Taizir, Bu Zurida Salam, mungkin tidak, mohon maaf, tidak bisa disebutkan nama satu persatu. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada bundo kanduang luar negeri. Ini kita sangat apresiatif sekali ya dengan kehadiran bundo kanduang luar negeri. Artinya mungkin selama ini organisasi bundo kanduang mungkin banyak di Indonesia ya, ada di berbagai provinsi negara, ada juga bundo kanduang katakanlah ada bagian dari organisasi misalnya bundo kanduang IKM dan semacamnya. Sekarang kita alhamdulillah ada bundo kanduang luar negeri, ini sebuah terobosan yang luar biasa bagi masyarakat Minang khususnya di rantau, dan kebetulan Minang Diaspora Network Global juga mempunyai visi dan misi yang sama, yang hampir sama dengan bundo kanduang luar negeri, karena ini kita fokus dan lokus kita lebih banyak ke luar negeri ya. Jadi Minang Diaspora Network Global ini hadir muncul ketika adanya Indonesian Diaspora. Kebetulan Pak Dino Patijalal sebagai Chairman Indonesian Diaspora adalah orang awak, jadi muncul ide membentuk Minang Diaspora bersama dengan tentu sudah ada juga Jawa Diaspora, Sunda Diaspora dan sebagainya. Alhamdulillah kehadiran bundo kanduang luar negeri ini sangat diharapkan khususnya bagi masyarakat Minang yang ada di perantauan. Artinya kita ketahui bahwa peran bundo kanduang itu sangat penting, sangat signifikan bagi perkembangan anak-anak generasi muda khususnya di luar negeri. Nah, ini dengan Minang Diaspora kita mempunyai visi misi yang hampir sama. Bagaimana melestarikan nilai adat budaya bahasa Minang di luar negeri ya. Ini Bunda Ratna. Jadi memang visi misi kita hampir sama. Mari kita bersama-sama bekerja sama, bersinergi, saling berkolaborasi ya
Artinya bagaimana kita nilai-nilai adat budaya agama bahasa kita ini bisa kita lestarikan. Kami tahu bahwa tantangan dan kesulitan bundo-bundo di luar negeri jauh lebih kompleks, jauh lebih berat ya dibanding bundo kandung yang ada di Indonesia. Karena bundo yang ada di luar negeri ini pertama perbedaan bahasa sudah pasti, ya. Perbedaan sistem hukum, sistem politik, ya. Cuaca apalagi. Kemudian bisa saja terjadi diskriminasi dan sebagainya. Jadi tantangannya jauh lebih sulit dibanding bundo kandung yang ada di Indonesia. Namun walaupun sulit dan beratnya tantangan, tapi peran dan tugas bundo kandung di luar negeri harus tetap dijalankan. Bagaimana meneruskan nilai-nilai adat budaya Minang, ya, bahasa, tentu agama kepada generasi penerus kita yang ada di luar negeri. Alhamdulillah berkat teknologi sekarang, semua bisa terjangkau, artinya banyak generasi muda kita yang di luar negeri, meski jauh di luar negeri, dengan perkembangan teknologi bisa mempelajari nilai-nilai adat budaya melalui Zoom, melalui webinar seperti ini. Jadi selain ada kesulitan, tantangan tentu ada kemudahan-kemudahan seperti teknologi tadi. Nah, kita sangat senang sekali adanya kehadiran organisasi. Sekarang semakin banyak organisasi Minang, tetapi itu sebuah hal positif. Karena ada fastabikul khairat, Bu. Bundo. Jadi semakin banyak organisasi, semakin banyak yang kreatif berbuat, ya, karena organisasi ini merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi, kreativitas dan semacamnya. Nah, jadi di Indonesia itu sudah sangat banyak organisasi Minang, baik tingkat provinsi, berbasis nagari, kabupaten, kecamatan, suku. Ya, sekarang alhamdulillah di luar negeri juga sudah mulai banyak. Nah, memang Minang Diaspora dengan BKL ini hampir sama. Kita mencoba merangkul ya organisasi yang di luar negeri. Kalau Bunda Kandung lebih khusus Bunda Kandung yang ada di luar negeri. Nah, kami juga bangga dengan bundo-bundo kandung yang ada di luar negeri karena banyak yang sukses ya di berbagai bidang, profesional, ada yang menjadi pengusaha, ada yang sukses buka rumah makan Padang di Eropa, di Qatar dan semacamnya. Jadi kami atas nama pengurus sangat bangga. Semoga kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama di berbagai bidang nantinya. Dan kita tadi sangat bangga dengan Prof. Fazli, beliau contoh tokoh Minang yang ada di mana-mana, memberikan support, ya, diterima di semua kalangan. Nah, ini bagaimana PR kita nih, Bundo Kanduang sebagai organisasi, bagaimana bisa mengakomodir semua pihak, harus banyak sabar, harus banyak merangkul, harus banyak mengalah. Ini memang berat menjadi pengurus organisasi. Kita harus lebih banyak sabarnya, karena orang Minang ini kita ketahui bahwa orang Minang ini susah diatur, keras kepala, macam-macam. Jadi kita harus sebanyak sabar. Oke, hanya itu dari kami. Semoga BKLN semakin maju, semakin sukses menjalankan programnya. Insya Allah, Minang Diaspora siap berkolaborasi dengan BKLN. Terima kasih Bunda Rana, Bunda Pit, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Hanya itu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Burmalis yang sangat menginspirasi kami, Bundo Kandung Luar Negeri. Semoga ke depannya kegiatan BKLN ini akan menjadi partner berkolaborasi dalam berbagai program dengan Minang Diaspora dan semua organisasi yang terlibat, tentunya dengan ranah Minangnya itu menjadi peran yang sangat penting untuk Bundo Kanduang, insya Allah. Jadi kami harapkan dari bundo-bundo yang hadir malam hari ini juga, kalau misalnya ada saudara, ada teman, ada bundo-bundo lain yang ingin bergabung, silahkan disampaikan, dan nanti linknya untuk bergabung dengan WhatsApp group dan semua kegiatan yang terkait dengan BKLN, insya Allah nanti akan kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Burmalis, semangatnya luar biasa, insya Allah ini menjadi penyemangat kami ke depannya untuk program yang akan kami jalankan. Baik, Bapak dan Ibu,
peran Bunda Kanduang sangatlah lengkap ya, mulai dari peran dalam rumah tangga sampai dengan berbagai aktivitas yang dilakukan untuk melestarikan budaya Minang. Salah satunya adalah tari Minang. Untuk itu, kita sambut Bunda Rika dari Turki yang akan menarikan tari piring. Sebentar Bunda Nani, saya ingin menyampaikan terima kasih pada Ustadz dan Pak Burmalis. Ustadz, karena saya tahu Ustadz jadwalnya sangat padat sekali, kalau ya early ya nggak apa-apa, silakan. Kalau mau menonton sampai terus juga nggak apa-apa. Makasih banyak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Bunda Ratna. Mohon izin ya Bunda Ratna, Bunda Pit, Pak Burmalis, Bunda Nani. Saya live duluan ya. Mudah-mudahan barokah acara kita. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan yang benar bisa kita jalankan dan yang salah tentu saja datang dari khilaf saya. Sekali lagi mohon izin bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Jazakallahu khair.
Terima kasih banyak, Bundo. Masya Allah. Ya, untuk diketahui ya, Bundo-Bundo semuanya, ya, Bundo Rika ini adalah merupakan penari internasional yang sekarang ada di Turki, ya. Ini merupakan kegiatan yang kita nantikan ya, berkreasi, mengaktifkan diri kita di BKLN. Jadi program-program ke depannya nanti termasuk juga di dalam seni dan budaya Minang. Nah, insya Allah kepada bundo-bundo yang sudah bergabung dengan BKLN, insya Allah ini merupakan satu aset buat kita. Siapapun yang punya bakat, kemampuan, insya Allah nanti kita akan ada event-event yang akan kita tampilkan, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bundo Rika, ya, Masya Allah. Baik, untuk berikutnya, nah dari tari sekarang kita pindah ke nyanyi, ya. Nah untuk itu kembali kami panggilkan Bundo Diana dari Turki yang akan menyanyikan lagu Ya Maulana. Kepada Bundo Diana kami persilahkan. Terimalah doaku, terima sembah sujudku,
izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Yeay. Terima kasih Bunda Diana. Ya, lagi ya, keberagaman Bundo Kanduang itu mempunyai keahlian yang lengkap luar biasa. Nyanyi, nari, masak, semua dijalanin semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat Bunda Diana, terima kasih banyak dengan lagu Maulananya. Ya Maulana. Baik, sekarang kita masuk lagi ke tebak gambar. Untuk itu, di sesi kedua ini, kami persilahkan para bundo sekali lagi, kami akan munculkan gambar Tikulua. Silahkan disebutkan dari daerah mana dan syair lagunya. Silahkan, bundo-bundo. Bisa resen? Ini Bundo Yeni masih resen yang tadi ya, sepertinya. Silahkan, Bundo. Dari manakah Tikulua ini? Silahkan. Mungkin ada yang mau kasih clue, siapa dulu yang mau akan kira-kira dari daerah mana ini? We need volunteer. Ada di antara bundo-bundo yang tahu? Silakan Bundo. Saya sendiri juga nggak tahu nih kayaknya. Atau mungkin ada yang bisa kasih clue siapa? Atau dari kira-kira dari daerah mana? Sepertinya ini tengkulak dari daerah, tapi merupakan kreasi mungkin ya, yang mungkin untuk dipakai pada acara-acara yang apa ya? Mungkin acara-acara seperti acara ada halal bihalal, ada acara-acara mungkin juga untuk baralek misalnya dipakai untuk menunggu tamu mungkin. Oke, kira-kira dari daerah mana nih Uni? Bundo? Bundo Eni. Ada clue? Silahkan, ada Bundo lain yang mungkin yang bisa menebak? Combo Cubo. Mungkin ikut dari kota yang baru dinobatkan jadi kota rendang. Sebentar, Bundo Pit. Sebentar, nih ada Bundo Zur dari Zuraida. Ya, dari New York, Bunda Zuraida. Silakan Bunda Zur. Dari Koto Gadang ya? Koto Gadang di Kumbuah. Nah, Ayo. ya. Dari Payakumbuh ya. Yep. Satu dari Payakumbuh. Masya Allah. Bingo. Namanya Tikulua. Namanya apa tuh? Kalau Payakumbuh Kampung Ambo tuh. Alah. Bunda Ratna, Payakumbuh mah alah dijawab sama Bunda Zur. Kalau enggak salah ya, Ambo waktu itu Ambo pernah macam lihat, tapi Ambo enggak tahu apa betul ya. Kalau salah tolong Ambo dikoreksi. Katanya iko Tangkuluk Kotonan Gadang, yang nama Tangkuluknya adalah sebenarnya termasuk tipe Tikuluk Bugih.
Nah, tetapi kan bugih biasanya kan berasal dari kain sarung bugih. Tetapi kini karena dikreasi ditukar jo batik gitu ya. Tetapi modelnya itu adalah asalnya dari Takuluk sarung bugih. Kok banyak yang dari Pegumbuh kok itu banyak. Alhamdulillah. Makin lengkap informasinya. Nah, kini apakah ada lagu yang ada dari Payakumbuh Iko nih, Bundo? Lagu Payakumbuh banyak biasanya. Ambo tentunya penyanyinya. Silakan Bundo Eni diputar. Bundo Eni, ada ya, ada mau siapkan satu lagu. Mari Bundo-bundo awak menyanyi bersama-sama. Di Ambo ndak lo tahu nyanyi kodo kayaknya kok nyanyi baru. Mungkin Bundo-bundo yang dari Indonesia yang berhadir pada hari ko bisa ikut menyanyi. Coba unmute Bundo-bundo nyanyi bersama. Bundo Zur, terima kasih alah satu partisipasi. Menjawab, ya. Baik, terima kasih banyak untuk tebakan yang ini. Nah, sekarang nih yang terakhir nih ya, ibu-ibu, bundo-bundo semua. Bundo Nani yang mau tambahkan seketik Bundo Nani. Oke, silakan. Katanya fungsi dari Takuluk ada 3. Ada yang untuk memanggil, ada yang untuk menghantar, ada untuk menanti tamu. Yang baru ditampilkan Iko adalah untuk menanti tamu. Oh, alhamdulillah. Jadi untuk penanti tamu. Untuk penanti tamu. Dan nama tikulaknya kotonan ampe, Bundo Ratna? Atau kotonan gadang. Kotonan gadang. Kotonan gadang, Payakumbuh. Tipenya itu namanya tipe Takuluk Bugih. Takuluk Bugih. Nah, lah ditambah sama Bundo Ratna informasi tentang Takuluk dari Payakumbuh.
Nah, memang dijawab sendiri dari Bundo Rana yang memang dari Payakumbuh. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Bundo, Iku yang terakhir, Tikulua yang awak akan calia, silahkan Bundo Diana. Nah, silakan Bundo-Bundo, kira-kira dari ma Tikulua yang kini yang ada di gambar. Ada yang bisa magiah clue barangkali, Bundo? Dari ma kira-kira? Nah, Sepertinya agak mirip-mirip dengan Tangkulak Bundo Nani. Koto Solo. Kalau Koto Solo juga gitu seperti. nah barusan yang jawab Bundo siapa? Donani itu yang dipakai Dorika. Donani itu. Oh, Yang menjawab tadi Bundo Rika. oh Bundo Rika. Ya. Iya, betul. Iku dari Tikulua Solo. Ya, betul. Iya. Dari Bundo Rika, Masya Allah. Nah, ini apalah clue untuk lagunya kira-kira Bundo Rika? Dari Solo, Nizur. Bare Solo. Bare Solo. Kalau Solo itu banyak tuh Bare Solo. Mainkanlah Bundo Eni, mainkan Ya. Bundo Eni. Oke. Mungkin perlu ditambahkan seketek Bundo ya. Bahasa Tangkulak tadi yang dari Solo itu adalah namanya, atau Bundo Rika tahu enggak namanya? Enggak ada Bundo-Bundo yang dari Solo di situ. Ada Bundo Zur dari Solo kayaknya. Mana Bundo Bundo Zur. Zur? Zuraida Salam. Iya, tadi kau jawab tuh. Tapi lah dijawab. Silakan Bundo. Tahu tadi Tangkulak Solo Mbak itu gitu. Nggak tahu namanya. Iya, nama tuh seperti apa? Tingkulua Mambau baban. Bingo. Seperti Yap. Mambau baban tundua seperti kalau nggak salah. Iya, oke. Jadi untuk Pambau Baban ya, Bundo? Iya, Mambau baban. Lo pembok baban tundua. Ya, Bundo Eka. Silakanlah Bundo Eni Oke, Bundo-Bundo, mari awak bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Bare Solo. Yang kare suaranya ya. Ayo Pak Purwalis, suaranya bagus.
Solo lama rasanya. Ondeh Bu Bundo. Makasih Bundo-bundo. Bundo Gusti Maniar bersemangat nyanyi solo. Masya Allah. Bundo Pit, tapi disuruh nyanyi. Wak ulang bilo-bilonya nang datang, wak kare-karehan suara. Iya Bundo Pit. Kini masa hasah. Iya. Lah semakin lengkap pengetahuan awak Bundo-bundo dan hadirin sadonya tentang Pikulak dari Minang, walaupun secara setiap daerah itu punya kekhasan Pikulak. Insya Allah nanti akan awak adukan agenda khusus dari BKLN ya, mudah-mudahan akan ada program dari BKLN nanti supaya bundo-bundo dari belahan dunia maupun bisa baraja awak balik gitu ya, ngalah baraja skete alah tahu tapi ditambah insya Allah. Insya Allah Bundo. Ya, bundo-bundo terima kasih banyak dan kini, nah ikut salah satu keahlian pulo dari Bundo Mudo dari BKLN. Nah, awak dengarkan pulo suara indah dari Bundo Siksutri dari Turki yang akan mendendangkan lagu Obat Hati. Kepada Bundo Siksutri kami persilahkan. Terima kasih Bundo. Ube hati ado limo parkaronyo. Yang pertama baca Quran jo maknanyo. Yang kedua sembahyang malam tagakkanlah. Yang ketiga bakumpulah jo orang soleh. Nan kaampe banyaklah bapuaso. Nan kalimo zikir malam papanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukui. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya
dapat bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Sekian, terima kasih Bunda-Bunda. Terima kasih banyak Bunda Sisutri, Masya Allah. Ini bundo-bundo kita nih ya dari BKLN. Terima kasih banyak Bunda Sisutri dari Turki ya. Nah ini inilah Masya Allah. Ya, apa namanya, sekali lagi terima kasih banyak, dan ini merupakan aset buat kita semua ya, keahlian, bakat-bakat dari bundo-bundo BKLN ini merupakan sesuatu banget yang insya Allah juga nanti kita dalam program-program berikutnya kita akan tampilkan dari bundo-bundo manapun di belahan bumi manapun insya Allah. Nah, rasonyo iolah sanang bana hatiko bahari rayo jo bundo BKLN dari berbagai negara. Ndak taraso hari lah lari malam di belahan bumi Amerika. Sementara di London, di Belanda, di Turki masih subuh barangkali, masih pagi, dan di Indonesia dan Australia masih siang. Begitulah Allah menciptakan bumi ini dengan berbagai keragaman. Semoga kehadiran Bundo BKLN dimanapun berada akan merekat tali silaturahim dengan simpul darah Minang yang ada, akan menjadi pengikat di antara kita. Amin. Akhirnya, karena waktu jualah kita harus berpisah, alhamdulillah acara halal bihalal Bundo Kanduang luar negeri sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Burmalis, Bundo Bur, Bundo kemudian kepada semua bundo-bundo yang hadir pada kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kegiatan BKLN yang akan datang. Kami mohon maaf lahir batin jika ada khilaf selama acara berlangsung. Insya Allah sekali lagi kita bertemu kembali dalam acara BKLN berikutnya. Stay tune ya, insya Allah bundo-bundo. Insya Allah kita akan informasikan kegiatan BKLN yang akan datang. Silahkan yang mau bertegur sapa berhari raya, kami belum tutup Zoom ini, yang akan meninggalkan Zoom juga dipersilahkan. Jadi sekali lagi, maaf Bunda Nani, maaf Bunda Nani, adik basambui jo pantun tadi itu, biarlah ambo jo Bundo Ratna, adilapeh lo jo pantun. Dilapeh jo pantun, iya maaf Bunda. Ayo. Indah, awak dek kesanangan hati. Itu tadi nampak lo penasehat awak keduanya hadir. Ajo Bapak Abduh dari Melbourne, Kuambo Cigo tadi. Ambo langsungan lah Ibu Nani. Silahkan Bundo, Pit, silahkan Bundo. Ma Bundo Ratna go. Mencogok lah. Ambo tadi ke Ciambo kok lah batu tui Bundo Pit. Kironya indak sadang kalau batu tui kok, kalau indak ada pulo babukanya pantun batu tui je pantun ya. Mantun. Iko walaupun marapulai Ambo lah masuk pelaminan kok. Tapi ndak lama lo hati dilapeh tamu-tamu adalah sudi hadir jo acara awak kok. Walaupun ada biasa dek kami baru-baru technical problem. Bakarilahan sih wak go Bundo Ratna Ambo dulu seketik ya because sembuang. Ambo mulai pantun ya Bundo Ratna. Ya. Jadi. Silakan Bundo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ado jarum nan patah, usah disimpan dalam peti. Kalau ado katunan salah, usah dilapor ke Kapalo Nagari. Taruhanlah di Bundo Ratna. Kalau Kapalo Nagari di Melbourne kok ayo payah tuh Bundo. Ampun. Ndak tahu dia kalau Kapalo Nagari itu apa urusan. Sekampuang orang keluar pun. Bahasa muai kayu yang Bundo Pit. Banyaklah kayu dalam rimbu. Ada yang ketek, ada yang gadang. Sekian dulu nan dari Ambo.
Silakan dilanjutkan Dek Bundo Florida. Ondeh wak tambah seketik lah ya. Kau cik lai. Kau nang ketujuh di ambo warna. Kain songket bakilek-kilek dipakai pai barale. Bukan pidato ambo nan singket. Tapi kakiku banana dalam manggarete. Jangan sampai manggarete Bundo. Sakitu sih nanti kau malam ko. Mudah-mudahan indaklah mulai batang. Bundo Ratna. Ayo, aku kalau pantun kok kecil orang menopit. Kalau ada pembuka 1, ada 2, ada 3, ada 4, kan gitu ya. Yolah. Sampai pokoknya. Makan keripik di tepi sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak balian corong ke Bundo Nani balik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Burmanis adalah hadir. Pak Sama-sama. dari Ketua Minang Sayo Melbourne, Pak Afdal tadi Pak Dembo sebagai penasihat. Dan Ibu Bundo Kasadonyo yang telah hadir, yang telah berkontribusi dalam mensukseskan halal bihalal walaupun ada kesalahan teknik, ya mudah-mudahan ikut tidak merusak acara awak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bundo Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sudah pantun penutup dari Ketua dan Wakil Ketua BKLN, Masya Allah, makin rami ale awak malam kini kok, dan rasanya ndak salah-salah. Nah, tapi silahkan yang mau bernostalgia, mau bertegur sapa, mau berhalal bihalal, lanjutan silahkan. Dan untuk bundo-bundo yang akan meninggalkan Zoom, silahkan. Kami persilahkan bundo-bundo sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Dari Pak Burmalis sekali lagi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Nani, sama-sama. Ya Bundo U, terima kasih Bundo U. Bundo U, terima kasih banyak. Sama-sama. BKLN hebat, Bundo Kanong maju. Amin, Masya Allah. Dukungan dari PKP. Terima kasih Bundo-Bundo Kasadonyo. Iya deh, kok Bundo paling muda dari Turki. Menurut Bundo Kandung luar negeri, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Amin. Atas supportnya. Terima kasih Bundo Jambi. Makasih banyak Bundo Idus dari Ketua Bundo Kandung Provinsi Jambi. Iya Bunda Banyak yang dari Jambi nampaknya kok kawan kawan Ambo. Yang dosen dari Muja. Ada Bundo Mujahidawati. Ada Bundo Ila itu dari Jambi. Sama-sama Bunda Eni. Ya, dia belum kenal Ambo nih, Bunda Mujahidin ini belum kenal Ambo. Mujahid. Bunda Kandung Provinsi Jambi Bunda. Iya. Kami bekas murid anak buah Pak Rosid. Salam dari Pak Rosid, Bu Ratna, Bu Eni, semua. Iya, sama-sama Bundo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awal masuk belum sempat menyapu Bundo Kasadonyo, Bundo Reslenli. Assalamualaikum. Tadi alasan saja dengan itu ada kesalahan setting, jadi tidak bisa host co-host. Tapi awak ada solusi. Alhamdulillah acara kita berjalan lancar. Terima kasih untuk Udah Burmalis, Pak Burmalis pun udah Burmalis. Terima kasih untuk Pak Penasihat kita nomor 2. Terima kasih untuk Uni Nani, terima kasih untuk Eni Eka, Adinda Surti, Uni Rika, segalanya bundo-bundo yang hadir. Bundo Gusti Maniar tadi tidak sempat menyapu, mohon maaf lahir batin Bundo atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda Diana. Keluarnya Mohon izin keluar ya ini. Sholat. Mohon maaf. Mohon izin keluar. Terima kasih banyak Bunda. Mohon izin keluar. Bunda Pit, Sholat. dibuat lomba lagu Minang Sedunia Bunda Kanduang. Insya Allah. Nampaknya ini vokalis awak dari Turki. Habis itu aku dicari ke benua lain. Dimulai dia nyanyi tak tontong nyanyi. Bunda Pit, ambo bocorkan seketek yo. Pak Burmalis yang mana suaranya pernah nyanyi di Melbourne dulu. Onde. Kalau awak minta nyanyi Riko. Mana seketek Pak Burmalis? Pak Burmalis yang nyanyi kan? Kalau dia gak sakit Pak. Menyanyi kok penting kok di antara kesibukan awak berorganisasi selain mengikuti lirik. Lomba lagu Minang antar negara, Bunda. Antar negara. Ya cuma aja keren tuh, ya kan? Insya Allah. Dia awak cari nanti. Nanti bagapung awak PKLN Jo MDN, awak adukan lomba tu Pak Burmalis. Iya betul. Jadi awak buat acaranya nanti khusus. Jadi kita buka untuk apa-apa bagai gitu kan? Catat tuh Bu Sek. Perlombaan nyanyi, wak cari nyanyi wajibnya, wak cari nyanyi pilihan. Dopit ada suara apa tuh kini kok wadangan lah dapat Dopit. Pak Bunda. Pak Burmalis, Pak Dangal lah. Setuju. Di YouTube ya, di YouTube. Kamu tolong jalankan YouTube-nya. YouTube ya, di YouTube. Oh lain di YouTube, no? Onde. Pak Burmalis kan santai. Udah pandai beraja. Rancang untuk kesehatan paru-paru awak. Jadi kuat paru-paru, oksigen masuk. Bisa mengadukan webinar Mbak Kecik Pak Burmalis. Pak Sri Jalal tambah banyak webinar bertambah sehat beliau. Pak, lagu mandeh Cik Pak. Oh, lagu mandeh. Menangi Pak Wiko. Menangi. Kamu pemalu Bunda. Kamu pemalu orang. Baru maluin. Hanya malu melaki mulai. Ya, Pak Burmalis nanti akan muncul di waktu acara lomba nyanyi. Jadi insyaallah ya. Kalau buat nanti MDN dengan BKLN nanti kerjasama. Awak buat Biko awak adukan hadiahnya ya Pak Burmalis. Cari hadiah. Awak ada pendaftaran siapa yang ikut. Bunda Ratna adanya ke Melbourne ya. Iya itu aman itu Pak Burmalis awak lata paci ditampuk kok. Itu termasuk pesertanya Bunda Kanduang dalam negeri. Termasuk tuh. Iya. Nanti kan MDN gabung dengan BKLN jadi apa-apa tidak terbuka untuk bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Jadi yang mendaftar awak buat pendaftaran. Apa lagunya, apa pendaftarannya gitu kan. Jadi di arrange nanti. Iya, siap. Insyaallah ya. Itu nampak ada dari Bunda Kanduang Pusat Ibu Heni, Ibu Heni nan ambo mukasui Bunda Heni bekas Sumbar. Iya, ahli terangah tu. Latihan menyanyi lah, mulailah menyanyi lagi sebelum mandi. Latihan ya. Tuh kan di kamar mandi mulai latihan di situ tapi yang biasa orang awak latihan menyanyi. Kalau ambo nyarah dulu ambo Bunda Pit. Karena menyarah sudah kau awak berdua duet lah. Dia lah awak pakaian suara itiak awak. Ambo yang mana dia tantang dek Bunda dari Florida kau Pak Burmalis. Ambo tidak pernah berpantun semua. Kalau awak berpantun, tapaso ambo baraja membaca pantun. Antah bantu pokoknya dicuba kan gitu ya Bunda Pit. Tapi rancang. Nak tahu tarang ambo pun tidak pernah berpantun dah sebelum kau. Cuman dia awak bukan hati nang kuai, sumangai nang tinggi dan kemampuan. Itu sini berpakai. Bunda sadonya. Ya kami mencoba apa kan kalau kata sambutan tuh kayaknya
lah lazim digunakan, kemudian syek lain bosan pula orang mendengar kan gitu. Jadi kalau dengan pantun kok kan singkek gitu gitu kan. Jadi sebagai ganti kata sambutan. Jadi selain technical problem, hari kok lain usul-usul untuk menambah mantapnya penampilan BKLN, kami terima juru hati terbuka. Iya, silakan ada saran. Iya. Jadi bisa Bundo Kanduang bisa menggoyang dunia kan di. Ya. Betul Bunda. Beko traveling ke Florida, ke Melbourne. Bawa ke Saruang kalau ke Florida, ambo tinggal tapi teluk Meksiko. Jadi bisa berenang. Berenang Pak. Jangan lupa bawa ke Saruang kalau kemari. Jadi lomba pantun kencak aja tuh Bunda. Juga lomba mengaji bagai lomba pantun bagai. Mantap itu. Lomba mengaji. Iya. Mantap. Jadi banyak nak kawat apa kan nanti ya Pak Purmalis. Insyaallah. Ya insyaallah ya. Kita cuba-cuba mengkreasi gitu. Itu di Zoom aja. Kalau dunia aku main di Zoom aja. Iya. Terlebih kalau namanya skop dunia itu memang harus lewat Zoom, tidak bisa jalan lain. Iya. Kan udah gampang kan. Iya. Yang bisa dicapai untuk apa gitu. Ya alhamdulillah lah ya. Dan kami terima kasih banyak tuh support MDN untuk kami. Walaupun baru MDN lain ada tapi Bapak Cik kok kurang-kurang itu kan MDN lain ada kememenuhan gitu. Itu luar biasa tuh telepon bikin acara pertemuan pemas dunia telepon panitia dulu luar biasa. Ya itu ada ambo bacakan seketik komen dari Pak Fasli Jalal. Alhamdulillah katanya kan selamat dan berterima kasih Bundo Ratna, Bundo Pit, Bundo Nani dan Bundo Kanduang kasadonyo atas terlaksananya acara HBH BKLN yang sangat inovatif dan atraktif ini. Sekali selamat. Semoga program-program BKLN berjalan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu apa komen dari Pak Fasli Jalal. Pak Fasli Jalal kan sudah banyak pengetahuan dan sudah banyak pengalaman. Memang awak perlu komen-komen dari orang-orang yang berpengalaman karena awak baru lagi ya baru kan. Amin. Ya. Oke Bunda. Iyalah awak sudahi sampai di siko. Ya maaf lahir batin kasadonyo. Alhamdulillah. Bundo-bundo lah dapat hadir. Terima kasih banyak atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sehat sukses selalu, panjang umur ya. Iya, terima kasih banyak Pak Walis. Ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teufi Ilianti, apa kabar? Cerita awak lain. Mujo tadi tuh, Muja. Alhamdulillah sehat. Cerita kau bernyanyi mas lagi kok ni. Rancak-rancak Bundo hari ini. Nyanyilah. Lagu cekatan campur, lagu sedih dibuat lain apa? Biar menangis tu sebentar kan dipermain kalau perasaan bundo-bundo. Bundo neti, zal neti. Manyo ko orangnya. Iya. Bukalah kamera tuh Bundo Neti. Manyo ko. Ende yo badu sana awak yo. Awak orang Bundo Neti baru baca. Ya. Baju dinas di rumah Uni. Dan lihat. Iku baru baca message dari Bundo Neti. Lambo masuk kan nomor telepon lambo. Beko wak kolan yo. Oh iya, aku lah catat barusan. Ayo, message ambo tuh combo call balik ya. Di mana Bundo Neti berada? Ambo di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pakai baju dinas? Baru pulang dinas? Dinas di rumah. Oh. Baju dinas di rumah, menyapu, mengepel. Lai terbayang. Jadi rombeng-rombeng lah.
Iyo. Ndak baah, Allah terangah suara, Allah senang jo hati. Aco apa suka mana aja Bunda Pit gitu bahasanya rancak gitu tertarik kamu jadinya jadi setiap ada webinar apa taruh ikut kalau ada Bunda Pit. Oh deh, terima kasih lah jadi pamanih lo nah juga. Idung lah gadang bertambah gadang lo go jadi nah. Anda profesinya tukang jahit, terima jasa menjahit dan hobi juga pesanan randang, lapek sari kayu orang Sungayang. Kamu sekampung sari kayu orang Sungayang. Iya. Aku baru baca kok mesejnya Bunda Netiko. Habeko telepon-teleponan yo. Ya, makasih. Ini dulu lah pernah telepon-teleponan Joni barat tahun yang lalu. Gitu. Ambo dari wisata Batu Angke-Angke Tanjung Sengayang. Oh, ambo pernah sekeluarga ke situ dulu.